mulai ya sekarang ya untuk pelajaran proyek minggu ke-8. Sekarang coba saya tampilkan dulu data yang ada di tahun-tahun sebelumnya yang saya gabungkan. Ini punya kelas kalian. Data yang kita mau olah nantinya ini di kampus ya, ada berapa datanya? Nah, ada 2129 titik ya. Ini total di seluruh area kampus. Jadi data ini yang akan kita olah nantinya di di ArcGIS. Nah, untuk minggu ini kita fokus ke ArcGIS dulu ya, karena kemarin saya lihat masih banyak kurangan. Sama nanti akan saya demonstrasikan bagaimana cara pembuatan kontur di ArcGIS. Oke, yang pertama kita harus ada datanya dulu. Seperti yang sebelumnya ada misalkan menurut data kan. Nah, jadi nanti data yang kalian pakai itu kan data RTK sama data TS itu digabungin kan. Nah, berarti nanti yang nggak bisa pakai RTK ambil pakai TS, yang bisa pakai TS ambil pakai. Jadi harus dapat semua ya detailnya. Jadi jangan sampai ada bolong ya, semua diambil. Lalu saya coba tampilkan dulu beberapa contoh nanti hasil yang benar ya untuk layoutnya dan sebagainya. Ini yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi kalau misalnya peta kerja itu harusnya seperti ini saja. Jadi kayak base mapnya Google Earth atau dari manapun itu. Terus kalian digitasilah area yang kalian ambil mana gitu. Jadi bukan, kalau area kerja itu bukan ada detil-detilnya, bukan. Kalau area kerja itu fokus area kerjanya saja. Jadi jangan sekalian campur dengan jalan, jangan kalian campur dengan bangunan, jangan kalian campur dengan apapun itulah. Pokoknya fokus ke jalannya. Nanti di legendanya ini akan dibuat nih area kerjanya. Lalu di insert peta, nanti insert petanya itu dimasukkan juga. Nah, dimasukkan itu dia bisa dua opsi insert peta. Bisa pakai data Google Earth atau data data SAP bisa juga. Jadi kalau misalnya kalian skalanya Poltek, berarti nanti ini insertnya Pulau Batam, terus daerah Polteknya itu nanti kalian karya atau kalian petakin gitu. Lalu untuk arah mata angin, kalau misalnya di sini tidak muat, itu bisa masukin ke sini. Jadi opsional. Jadi jangan terpatok dengan ukuran layout kita. Oh, ini nggak muat nih. Jadi kita kecil-kecilin gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya tidak muat, bisa dimasukkan ke dalam isi dari petanya itu. Seperti itu. Jadi kemarin saya lihat kan ada peta kerja nih, kalau kalian buat kan, atau peta apa judulnya, tapi judul sama isinya tuh nggak sama gitu. Jadi itu salah. Lalu untuk peta itu sendiri bisa dibuat portrait gini atau landscape ya. Jadi banyak ini yang portrait nih. Jadi peta-peta itu banyak ya pembuatannya bagaimana. Nah, ini yang landscape nih, seperti ini contoh landscape. Jadi ini peta yang skalanya kepri ya. Jadi kalau misalnya kepri itu insert petanya harus Indonesia. Tapi kalau misalnya skalanya Poltek, berarti insert petanya bisa kecamatan atau pulau. Jadi ada dua opsi insert petanya. Jadi itu ya, insert peta itu berpengaruh ya terkait lokasi yang kita survei itu di mana. Nah, nanti kalau bisa tambahkan juga seperti ini. Nah, ini area Pulau Riau. Lalu nanti jelas di sini, meskipun di sini nggak ada namanya nih, misalnya pulau apa, tapi di bagiannya dijelaskan bahwasanya warna itu tuh bintang, warna itu tuh harimun dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kalau petanya di sini judulnya peta daftar inovasi daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi
Ini menjelaskan bahwasanya di sini tuh ada apa inovasi apa aja di Kepri. Nah terus ini peta kontur. Nah peta kontur itu jadinya seperti ini kurang lebih. Bukan hanya sekedar garis atau titik ya, tapi harus jadi seperti ini. Nah ini sama juga karena di sini di bagian bawah sini nggak muat, dimasukkan ke dalam. Jadi ini opsional ya, bisa seperti apa. Ini kontur, terus ini apa ya? Oh ini peta profil, ada juga nih peta profil. Nah ini contoh peta profil yang kemarin kita bahas di bawah kan. Jadi nanti hasilnya seperti ini kurang lebih kalau misalnya kalian buat di AutoCAD ya. Jadi judulnya peta profil apa, terus ini apa alignment C ini maksudnya dia di baris ini insertnya nomor berapa nih. Nah C7 tuh ini yang dipotong nih. Setelah dipotong dia nanti jadilah seperti ini. Ini hasil potongannya begitu. Nah, kemarin kita bahas ke bawah. Itu banyak tuh contoh-contohnya. Terus jangan lupa masukkan juga skala. Skalanya bukan skala horizontal ya, tapi skala vertikal ya. Kalau skala vertikal itu skala yang tingginya. Nah di sini ini ada apa namanya? Ada ketinggiannya berapa di sini jelaskan. Nah ini jarak intervalnya per 20 meter ya. Seperti itu kurang lebih. Nah terus yang ini ada penjelasannya nih, bahwasanya merah itu yang di-cut, yang hijau itu di-fill. Nah kebetulan di area ini itu nggak ada yang di-fill, tapi di-cut semua. Nah desainnya itu yang mana? Desainnya yang bawah ini nih. Nah ini ratanya, dia mau derajat segini. Nah yang ini kan ada tumbukan nih, nah ini yang mau dipangkas. Nanti kurang lebih seperti ini. Nanti bisa lebih bagus lagi kalau buatnya ini kan punya kapasitas dulu ya, contoh-contohnya ya. Nanti bisa lebih bagus lagi kalau buat. Ini contoh-contohnya, jadi nanti dibuat seperti ini harusnya untuk hasilnya ya akhirnya. Lalu ini lagi contohnya yang kontur sama pembagian line-nya sama along sama cross-nya, profil panjang bintang yang dipotong, yang kemarin kita bahas ya. Per ini kan, per line ini. Jadi per line ini dipotong, tadi kan C7 nih, C7 dipotong dan seterusnya. Nah ini setelah kita lihat di sini, kita cek ternyata di daerah sini yang ada fill-nya tertimbun. Sedangkan yang lainnya, yang merah ini ada yang di-cut. Ini ada konturnya, ada angka elevasi ini, spot height kan, saya salah. Ini hasilnya dipotong-potong, ini hasilnya nih. L1 hasilnya ini, L2 hasilnya ini, L3 hasilnya ini, dan seterusnya. Jadi masih banyak PR kalian, bahkan jangan terus santai. Ya, makanya saya takut aja kalau nggak terkejar nanti. Gitu ya. Terus ini untuk report projectnya, kalau misalnya diminta berapa report cut and fill-nya, nah ini hasilnya. Yang di cut itu volumenya semuanya itu kisaran 65.685,35 meter kubik. Jadi kubik ya sebenarnya. Fill yang ditimbun itu berapa? 315,12 meter kubik. Jadi ini hasil reportnya. Terus acuannya dipotongnya itu ini 19,5 meter untuk ikat. Nah kalau kalian berarti elevasi acuannya dari BM nanti dibuat nanti elevasi acuannya berapa dari BM. Nah sampai sini ada gambaran kira-kira depannya. Itu ya kurang lebih seperti itu. Ini contoh-contoh hasil peta-petanya ya. Jadi kalau kalian buat tuh layoutnya harusnya seperti ini yang rapi-rapi gini.
Oke, kita lanjut lagi berarti setelahnya. Kita masuk ke pembuatan kontur di ArcGIS ya. Silakan diperhatikan. Udah belum kalian dapat materinya? Belum kan? Oke, yang pertama seperti yang saya sampaikan kemarin, kita add dulu datanya. Tapi sebelum add data, yang sering kalian lupa tuh kalian atur dulu ukuran kertasnya. Caranya masuk ke pack and print setup. Nah, size-nya kalian atur mau ukuran berapa? Disuruh berapa? A3 atau 4? 4 ya? A3 atau 4? Ukuran petanya kalian diminta ukuran berapa? A3 atau A4? Gak ada patokannya, Pak. A3 aja lah, Pak. Nah, A3. Terus nanti kalau misalnya petanya kalian hasil detailnya kalian nanti vertikal, berarti nanti pakai yang potret ukurannya. Tapi kalau nanti hasil petanya kalian memanjang, titik-titiknya menyebar, nanti kalian pakai landscape petanya. Ini menyesuaikan menyesuaikan masing-masing kelompok itu beda-beda. Nah, ini landscape ya. Terus kalau potret dibuat juga potret. Nah, kita buat contoh dulu, kita buat landscape ya. Nanti kalau sudah ganti ukuran A3 baru kita oke. Nah, selanjutnya kita add data. Add data exe ya, bukan add data yang ini ya. Nah, baru kita pilih ini file yang tadi yang ini ya, kelompok poin ini. Kita add. Nah, ini pastikan jangan salah. Kalau X itu apa? N atau is? Northing atau esting? Betul. Kalau Y not? Z baru elevasi. Nah, ini kalian pilih seperti biasa, harus UTM 48 ya, karena kita menggunakan datum UTM ya, 48 ya. Udah, baru kita oke kan. Ini area semua kontak. Kalau kalian kan kemarin bagi-bagi kan, ada bagi ini, bagi ini. Nanti kalau misalnya Menpro kalian minta disatukan semua, berarti jadi seperti ini nanti banyak. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian pastikan dulu di sini masuk semua nggak di atribut table data-datanya. Cek dulu sebelum kalian olah ya. Betul sama kan? Ada name, code, northing, esting, elevasi, oke, ada semua. Dulu. Nah, selanjutnya ini jangan langsung diolah, tapi kita ekspor dulu ke dalam bentuk SHP ya. Karena ini masih berupa poin, kita save ekspor dulu ke SHP, data, ekspor data. Baru kalian pilihlah outputnya di mana nanti, penyimpanan petanya di mana. Nanti silakan disimpan di folder kalian masing-masing ya. Nah, misalnya di sini saya simpan, terus saya openkan, for export. Yes. Nah, yang ini nggak usah dipakai lagi. Ini bisa kalian matikan atau kalian remove boleh. Nah, ini kalian gantikan namanya, misalnya jadi apa ya? Jadi ini semua titik kecil ya. Terus selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan data raster. Jadi untuk membuat kontur itu kita memerlukan data raster. Kalau ini vektor kan, kalau vektor itu SHP kan, bisa point, bisa line, bisa polygon. Kalau data raster itu berupa foto. Foto kalian kalau foto itu raster tuh.
mau dari drone, mau dari HP, mau dari manapun yang berupa JPEG, PNG dan sebagainya, TIFF juga termasuk raster. Jadi kita buat titik-titik ini menjadi data raster. Nah, caranya gimana? Caranya kalian klik search di sini, atau kalau nggak ada di samping sini search, bisa cari di sini ya, search. Nah, baru kalian buat topo to raster. Pilih yang ini, topo to raster 3D analyze. Nah, baru selanjutnya kita pilih input feature-nya yang titik yang tadi yang sudah dibuat. Jadi kalau kalian belum buat ekspor data tadi, dia nggak bakal muncul di topo to rasternya. Jadi harus diekspor dulu ke SAP, baru bisa topo to raster. Nah, selanjutnya di sini, ini jangan langsung di OK, tapi kalian ganti dulu fieldnya ini, kita masukkan ke elevasi, karena kita mau buat kontur kan. Jadi jangan lupa diganti nih, jangan launching, jangan nesting, tapi elevasi. Terus tipenya ini benar nggak kontur? Benar. Salah. Karena kita mau buat data rasternya bukan konturnya, berarti kita pilih point elevasi. Beda loh. Jadi kalau kita mau buat mau buat konturnya itu bukan di sini, tapi di lain lagi. Jadi kita buat elevasi dulu, buat elevasi. Selanjutnya kalian simpanlah data ini di tempat penyimpanan kalian dimanapun itu, kasih nama lah misalnya data raster ya, raster apa gitu, namanya sesuai kalian ya, penyimpanan di mana sesuai kalian, baru nanti kalian save. Ini kalau sudah, ini di skip aja yang bagian sini, nggak usah diganti. Baru kalian oke, nanti hasilnya seperti ini. Dia menunggu agak-agak beberapa detik ya, tergantung komputer atau laptopnya. Mana? Yang itu. Iya. Gini jadinya. Ini silakan dicoba ya, kalau udah jadi titik kalian. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita close dulu. Kita fokus ke sini dulu. Close jangan di remove ya, tapi dimatikan aja. Nah, selanjutnya dari data raster inilah kita akan membuat kontur. Caranya kita search lagi, kita cari aja di sini kontur. Tulisannya ini ya, kontur ya, bukan kontur biasa ya. Nah, pilih yang kontur 3D analyze. Nah, selanjutnya disuruh kan input raster kan. Jadi kalau kita tadi nggak buat ini, dia nggak bakal bisa kita olah. Makanya kita harus buat dulu. Nah, baru penyimpanannya nanti dibuat juga di tempat penyimpanan kalian ya. Ini penyimpanan saya di sini. Sudah mulai. Nah, penyimpanannya sini nanti. Misalnya kita mau buat kontur, ada kontur major sama kontur minor. Ada dua macam kontur ya. Dan nanti kalian ada buat dua versi kontur, ada kontur major sama kontur minor. Nah, kontur major itu biasanya diinterpretasikan atau ditampilkan di peta itu garisnya tebal. Sedangkan kontur minor dia garisnya tipis. Nah, untuk mencari interval kontur major sama minor itu ada rumusnya. Silakan catat ya.
Jadi rumus untuk mencari kontur minor dulu ya. Kontur minor itu rumusnya penyebut skala dibagi 2000. 2000 itu ketentuannya, jadi nggak bisa diubah. Contoh misalnya kalian buat peta ukuran skalanya berapa? Yang kalian disuruh skala teman berapa? Kalau untuk sekarang nggak ada Pak. Kalau dari Semua nggak ada, semua nggak ada. Iya Pak, kalau itu proyek kami nggak ada pakai skala itu juga ya Pak. Mana ya proyek ini? Masa nggak ada kesalahan? Kalau dari menu proyek kemarin Pak ini Pak bilangnya Pak 1/900 Pak. Apa? 1/900. Ya berarti 900 dibagi 2000 berapa jadinya? Ratus bagi 2000 berapa jadinya? Berapa? Oke. Berarti di sini kita buat minor, koma, 045 ya? Iya. Dia nggak bisa kita ketik titik atau koma sih ini. Jadi langsung aja minor underscore. Jadi jangan lupa underscore ya kalau misalnya spasi ya. Karena kalau misalnya kalian nggak buat underscore, kalian spasi langsung dia nggak bakal kebaca. Minor 045 ini maksudnya 0,45 ya. Save. Jadi baru interpolatornya kita buat di sini 0. Nah untuk koma perhatikan di masing-masing laptop kalian ya beda-beda. Jadi kalau di sini tampilan hasilnya ini titik, berarti dia saya buat titik 45. Tapi kalau misalnya hasilnya di sini koma, berarti di sini saya buat koma nanti. Beda hasilnya. Kalau misalnya kalian di sini koma, di sini titik itu beda hasilnya. Ini kan titik, saya buat titik di sini. Nah selanjutnya yang bawah ini nggak perlu kalian ganti-ganti ya. Ini default aja. Baru kalian oke. Nanti jadinya seperti itu. Nah jadi seperti ini kontur. Kontur minor interval 0,45. Lalu selanjutnya kita mencari kontur majornya. Nah untuk mencari kontur major itu memerlukan rumus juga. Silahkan catat. Ya kontur major. Jadi kontur major ada rumusnya. Minor, angka minor ya, kontur minor misalnya 0,45 dikali 4 atau dikali 5, bebas mau pilih yang mana. Dikali berapa? Dikali 4 atau dikali 5. Jadi contoh misalnya nih, minornya 0,25. Terus kita mau buat major kontur. Kalau misalnya dikali 5 berarti nanti hasilnya 1,25 kan. Nah itu angkanya kurang bagus ketika dibuat nanti di sini. Jadi biar bagus angkanya dikali 4 jadinya 1 kan. Jadi 0,25 sama 1. Jadi kayak gitu. Ya, jadi angkanya yang bagus. Jadi contoh 0,45 dikali 4 berapa sih? 0,45 dikali 4 berapa jadi? Nah, kalau dikali 5? 2 ya? 2,25. Nah, berarti kita pakai yang 1,5 ya, kali 4. Gak boleh kalau jelek. Bukan nggak boleh. Nanti pas kalian tampilkan di sini intervalnya nanti lah cuma dia. Jadi berarti berapa tadi? 1,8 ya? Iya. Oke, kita buat lagi sama kayak tadi. Kita pilih kontur, generalize, input juga rasternya sama. Nah ini kita buat major ya, major 180 kan? 1,8. Lalu kita oke. Lama.
Bingung nggak sih? Warna apa nih? Warna ini nanti bisa diganti ya warnanya. Nah, jadi seperti ini major sama minornya. Jadi jelas ya, intervalnya berbeda-beda. Nah, selanjutnya kalau jelas jadi seperti ini, kita buat line-nya ini biar makin bagus ya, karena ini kan masih kasar nih tampilannya kalau kalian perhatikan nih. Nah, caranya kita smooth ya. Kita search sini, kita smooth. Smooth line, input yang mana yang mau di smooth, misalnya yang major nih, yang minor ya, sorry minor dulu ya. Minor, baru nanti ini silahkan dipilih juga penyimpanan di mana. Misalnya saya buat minor, smooth 45 tadi kan. Ya. Nah, ini toleransinya kita buat 10 meter ya. Baru kita klik OK. Nah, nih beda kan? Nah, bagus yang mana? Bagus yang ini atau bagus yang ini? Bagus yang smooth kan? Nah, berarti kita pilih yang smooth aja. Makanya perlu smooth line tuh agar garis konturnya itu lebih rapi ya. Baru kita smooth line lagi yang majornya. Nah, ya. Nah, biasanya untuk warna ini, warna kontur, ini kita ubah, misalnya jadi 0.5. Terus warnanya yang minor itu biasa warna hitam ya. Terus sedangkan yang major itu kita buat ini 5. Terus ini warnanya orange. Jadi seperti ini. Kalau kemarin kan sebenarnya itu kan kalau mau kontur manual kan. Nah, ini otomatis. Nah, selanjutnya yang ini kita nggak pakai lagi. Ini kita bisa remove ya. Karena kita pilih yang smooth. Nah, ini kita ganti namanya. Jadinya major, kontur major ya. Kontur major 1,8 meter. Sedangkan ini kontur minor 0,45 kan. Seperti ini. Jadi untuk ini, nah ini kalau misalnya kalian nampilkan atau buat peta, berarti kalau untuk ini aja nanti kalian buat di legenda sama hasilnya di judul peta, berarti nanti namanya peta kontur aja, kontur ya, peta kontur ya. Tapi nanti kalau misalnya kontur digabungkan dengan data detil ini, nanti kalian digitasi, jalannya digitasi, gedungnya, digitasi apapun itu. Nah, nanti jadinya ini peta topografi. Mau gabungan antara detil dan kontur, nanti jadinya peta topografi. Lalu kalau misalnya cuma ini saja, nanti kalian digitasi sebaik mungkin, jadilah jalan di gedung-gedung.
nanti hasilnya adalah peta detil. Nah, kalau misalnya peta detil atau peta situasi, jadi kalian boleh buat peta situasi atau peta detil. Tapi biasanya sih disebut kalau orang lapangan sih biasa peta situasi. Peta situasi ya. Peta situasi, terus ini peta kontur, ini peta topografi. Jadi bedakan ya 3 itu ya. Jadi kalau minta lalu kalau misalnya nanti diminta lagi peta sebaran titik PM atau titik apa yang kalian buat titik poligon ya. Nah nanti kalian digitasi lagi, berarti digitasi lagi hanya titik poligon aja, kalian hubungkan titik poligonnya. Nanti baru kalian buat di petanya lagi nanti gitu ya, peta apa nih? Peta sebaran titik KKH atau titik poligon. Terus kalau misalnya nanti buat peta kerja, berarti tinggal nanti kalian masukkan apa namanya, masukkan apa tuh namanya, base map ya. Base map itu bisa pakai Google Earth, dari sini tahu kan? Nah, atau bisa kalian pakai peta foto udara juga. Nah, nanti saya akan contoh ya foto udara ya. Misalnya kita pakai peta foto udara. Nah ini kita pakai yang Poltek ini ya. HD ingat ya? Tuh ya? Mau ya? Mau? Pak, please. Boleh Pak. Oh, cakep sih. Itu siapa yang ngusuk? Nah ini hasil Jelas bukan foto udara kita. kakak kelas kalian semester 3 kemarin ya. Oh. Jadi semester 3 tuh kalian masih belajar fotri ya, foto udara, fotogrametri. Nah ini foto udara waktu tahun ini ya. Nanti ini foto udara tahun kemarin. Ini beda kan? Ini masih ada ininya, pohonnya masih di jalan. Sedangkan yang ini Itu teknik. Tadi segar itu teknik. ini kan masih ada apa? Masih ada jalan ya kan? Terus belum ada popping block sini, masih baru-baru jadi tekno. Nah ini sudah jadi semua. Nah untuk pencahayaannya sendiri itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kalau ngambilnya siang hari itu jadi seperti ini, agak terang ya. Tapi kalau kalian ngambilnya berawan atau agak sore-sore hari, jadinya seperti ini. Jadi agak beda. Nanti akan belajar tuh kalian fotri, mata kuliah penginderaan apa? Foto udara ya. Nah, jadi kira-kira kalian mau data ini nggak? Mau salah. Kak, saya tanya dulu, kalian buat apa ini saya tanya? Buat koleksi aja. Apa buat koleksi? Kalau buat koleksi saya kasih. Buat referensi. Referensi apa? Iya. Iya, Biar siapa? biar dia jadi tas Poltek. Ya, basement gitu. Oh, buat bagus. Iya Pak. Alasan harus jelas, masa buat koleksi apa koleksi? Buat koleksi. Nggak bisa menjelaskan. Kalau buat basement boleh. Iya, Oh Pak. ya, emang ya. Itu aja ya berarti. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Jangan. Gak usah ya. Pak. Dan juga jalannya belum lebar ya ini ya. Iya. Ini 2023 ya? Jadi kalian mau yang mana ya? Mau yang ini atau yang Yang terbaru. apa lah? Yang baru kami. Yang sebelumnya 2 tahun ya, Pak. 2 tahun. Yang ini sorry, kolek. Kalau yang ini tuh baru yang ini. Kalau yang tadi tuh kayaknya 3 tahun, 2 tahun lalu gitu. Baru-baru jadi tekno lah. Kalian baru masuk ya? Belum masuk, Pak. Masih jadi siswa. Masih jadi anak sekolahan. Iya, masih COVID. Sekarang juga kayak anak sekolah.
Apa masih disuruh? Aku masih suruh. Oke, ini contoh ya. Contoh peta kerja ya. Jadi kalau misalnya peta kerja, nanti jadi kalian misalnya area kerja kalian di mana nih? Contoh. Nanti area kerja kalian misalnya di mana? Di Hamgar. Di Tekno. Di Hamgar kok. Tekno Hamgar please. Tidak follow. Jadi kalau area kerja tuh jangan buat polyline ya, tapi polygon. Oke? Kemarin tuh saya lihat kalian tuh buatnya polyline semua. Iya, Pak. Kenapa polyline semua? Kan udah gedung itu buat gedung tuh nggak polyline. Udah pakai ArcGIS Pro Pak. Kalau dia Armen Pak di zoom titiknya sampai ke gitu Pak, besar gitu Pak. Adis yang ini aja pakai install laptop. Tapi kalau dia pakai Armen ini Pak, kalau di zoom terus itu titiknya hilang Pak. Enggak. Iya, Pak. Hilang, Pak. Enggak deh. Kalau di Berarti zoom kan. apa jelek? Iya, mungkin. Iya, Pak. Pak. Namanya juga keren kan Pak. Namanya juga Biasanya keren kan ini Iya. buat sama kita. tutor lama. Berarti RMM versinya beda. Kalau tambah gasnya Ini hilang dia. sampai berapa Pak? Ini 10/3. Oh iya, coy. 10 Pak. 10/8 tuh jelek. Jelek ya Pak? Yang lama, Pak. Enggak usah. Bagi Yang bagus, Pak. Ini yang kita buat ya. Area udah mulai kayak gini. namanya bikin. Ini gara-gara sharing nih kayaknya. Jadi mulai. Polygon bukan Nah, itu kayaknya karena versinya masih tinggal. sama. Ya udah, nggak usah minta. Mer. Nggak usah minta. Enggak bercanda. Ya buat SAP kalau kayak gini kan. Iya, iya. Jangan lupa loh, karena kadang-kadang lupa kan. Enggak kok. Iya, kadang masih. Biasanya kalian buat nama tiba-tiba polygon terus lupain langsung oke kan? Itu nggak boleh, jangan. Nah misalnya area kerja kita mau digitasi nih. Area kerja. Nah, yang mana misalnya ya? Contoh ya. Misalnya ini ya, saya buat ya. Misalnya area siapa nggak tahu nih, saya buat aja. Finish sketch. Nah ini saya nggak tahu ya, nggak salah ya punya siapa ya. Nah jadi selanjutnya kalian stop dulu ya, stop editing. Nah baru ini kalian edit untuk jadi area kerja. Caranya kalian klik ini. Baru color tengahnya ini kalian no color aja, nggak usah ada warna. Jadi dia tembus pandang. Terus kita buat outline-nya ini warna merah. Dan ini kita tebalin ya, misalnya jadi 2. Kita oke. Mantap kan? Jadi ini namanya area kerja. Jadi bukan ada titik banyak lah, ada apa lah, jadi nggak boleh gitu. Lalu selanjutnya, kalau misalnya kalian mau lebih jelas nampak area kerjanya, base mapnya itu biar agak-agak transparan. Jadi kita buat caranya. Ini klik kanan, properties. Baru kita masuk ke display. Nah, transparansi ini kita buat misalnya 40%. Apply, oke. Emang kayak gini sengaja, kan kita mau jelas area kerjanya, bukan basementnya. Oh, buat Paham kan? jelas enggak. Jadi misalnya kalian tambahkan kontur, misalnya ini kita close area kerja ya. Kita lihat kontur. Paham kan? Oh, jadi base map itu fungsinya ya cuma untuk mengetahui posisinya di mana. Jadi jangan terlalu tebal bagusnya. Jadi kalau misalnya kita base map ini contoh, saya tebalin nanti kan apa garis konturnya? Misalnya ini 0 ya. Tuh, kenapa kan? Nah, itu dia. Jadi esensi dari informasi peta kalian itu nggak dapet.
kalau sudah jadi seperti ini, kontur dulu kita bahas ya. Kontur kita tampilkan juga angka ketinggiannya. Kita klik di sini, kita klik properties, kita masuk ke label. Labelnya ini kita centang, baru kita pilih ini ke kontur. Nah, placementnya ini kita ganti ke on the line. Ini above-nya kita hilangin. Baru ini kita pilih perpendicular, dia mengikuti garis. Kalau paralel ini dia bisa atas bisa bawah. Horizontal tuh dia cuma datar doang. Mau dia mereng mau dia apa tetap datar. Kalau perpendicular ini dia ngikutin garis. Kalau curve ini pasti dia mereng ya. Jadi kita pilih perpendicular aja, baru kita oke. Nah, selanjutnya kita atur ukurannya. Jadi jangan terlalu besar ya bagusnya. Mungkin 7 lah. Baru simbolnya kita buat ini masuk ke edit simbol. Nah, kita pilih mesh ini. Baru kita pilih halo ini. Ini kita buat satu saja, nggak usah terlalu tebal halonya ya. Halo itu nanti saya jelasin ya. Baru kita oke. Kita oke lagi, apply. Jadi yang ini maksudnya halo itu yang ini nih, yang apa yang putih, ada putih-putihnya nih halo nih. Jadi kalau biasanya nggak ada halo yang tadi, itu nggak kelihatan jelas angkanya, hitam aja. Tapi kalau misalnya halonya pun terlalu besar, dia jadi kebanyakan putih malah daripada itu. Makanya saya kecilin jadi. Itu ya. Table, nah ini konturnya. Tapi kalau misalnya mau kontur yang bagus sih, harusnya itu yang angkanya jangan koma-koma gini. Kita coba pakai angka yang ini aja ya, bisa nggak ya? Sama sih. Karena tadi interval kita kan rancu ya, 0,45 sama. Iya. Beda sih kalau misalnya kita pakai skala 1/500 yang intervalnya 0,25 sama yang yang 1 ya. Kita matikan dulu ya. Terus kita coba di sini masukin detil ya. Terus kita coba cek titik BM-nya di mana aja atau titik poligonnya. This label name ini aja. Oke. Terlalu banyak angka ya? Iya. Ikut geli sih nih. Nih ada jalan-jalannya. Itu kenapa sama? Itu lari atau gimana? Enggak lah. Betulan dia? Kan dulu ini apa namanya, kan dulu nih ada ini tanah gimana? Oh iya, belum. Nih contoh nih saya masukin ya. Ini kan tahun berapa nih datanya juga lama. Ya. Nih. Tuh. Oh iya. Benar. Oh. Ya. Oh ini berarti data yang ini ya? Ya, ini waktu masih jadi seperti ini.
Poltek udah banyak dipangkas. Karena saya nampaknya Nah, misalnya kalian diminta untuk apa namanya buat tadi sebaran titik tadi ya. Nah, berarti kalian buat di sini baru ya. apa nomor video itu? New dulu, baru kita buat save file. Nah, ini poin berarti ya. Titik polygon. Nah, tinggal kalian start aja. Udah seneng balap dia kan. Nah, satu, terus apa lagi mana lagi? Berarti Swinty. Kalau kayak gini kayaknya lama deh. Cara cepat gini ya. Stop dulu. Jadi kalau biar cepat, kita buat lagi di sini. Kita fokus aja ke sini ya. T. Situasi ya. Kita fokus aja ke titik poligon kalian ya nanti di lapangan. Baru kalian pindah di sini. Enggak bilang enggak sama-sama. Enak. Ini bahasa kalian ya. Nah, baru kita panggil aja. Itu sama. Nah, nanti ini kita close. Kita close. Nah, ini dia sebarannya ini. Warnanya warna apa itu? Bisa. Nah, ini sama tadi harus di ini dulu ekspor ya. Itu ya. Datanya. Yes. Label. M. Nah, ini tinggal kalian buat aja nanti line-nya baru ya.
kalau misalnya poligon terbuka, berarti tinggal dihubungin nanti. Puas dia. Ya. Ya. Belum desa lagi tadi ya? Sedih banget. Sedih. Belum desa lagi tadi ya? Ada. Orang lagi masalah.